Aku blokir ATM milik suamiku saat aku pergoki dia sedang asik selingkuh dengan wanita lain di restoran. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hidupku selama ini terasa tenang dan penuh kebahagiaan. Aku percaya bahwa pernikahan kami berjalan baik, tanpa ada kebohongan atau pengkhianatan. Mas Fadil adalah suami yang selama ini kupikir bisa diandalkan. Seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Namun aku salah. Hari ini semua keyakinan itu hancur dalam sekejap. Pagi ini kamu di mana, Mas? Aku kangen. Aku di rumah, sayang. Sebentar lagi aku ke sana. Tunggu aku ya. Jangan lama-lama, Mas. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu. Tentu saja, sayang. Aku harus cari alasan dulu dengan Kanaya, supaya dia tidak curiga. Baik, Mas. Pastikan alasannya masuk akal. Biar dia percaya. Setelah itu segera temui aku ya. Dek, tanganku gemetar. Aku nyaris tidak bisa bernafas saat membaca isi pesan WhatsApp di ponsel Mas Fadil. Hatiku terasa diremas kuat, seolah ada belati yang menancap begitu dalam di dadaku. Mas Fadil mengkhianatiku. Aku bahkan tidak pernah membayangkan orang yang selama ini begitu kusayangi ternyata bermain di belakangku. Dia bukan hanya sekedar berbohong, tetapi benar-benar menikamku dari belakang dengan hubungan terlarangnya bersama Fania. Tidak pernah sekalipun aku mencurigai mereka. Aku memang tahu dulu mereka pernah menjalin hubungan. Tapi Mas Fadil pernah berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Bahkan Fania sendiri mengatakan dia ingin menikah dengan pria lain. Aku begitu bodohnya mempercayai semua itu. Aku tertipu. Kepercayaanku dibalas dengan pengkhianatan. Aku yang selama ini tulus bersikap baik kepada mereka, ternyata hanya dianggap sebagai sosok bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bahkan aku menganggap Fania sebagai teman, tanpa tahu bahwa dia diam-diam menusukku dari belakang. Sekarang semuanya masuk akal. Sikap Mas Fadil yang akhir-akhir ini berubah. Tatapan matanya yang selalu gelisah setiap aku menanyakan kabar Fania. Dia selalu menghindari pembicaraan tentang pernikahan Fania. Dan aku baru menyadari alasannya sekarang. Aku tidak sengaja membaca pesan itu. Sebenarnya, aku bukan tipe istri yang suka mencampuri urusan pribadi suaminya. Tetapi entah kenapa, pagi ini ada firasat aneh yang mendorongku untuk membuka ponselnya. Dan ternyata firasatku benar. Aku mendapati sesuatu yang sangat menyakitkan. Kurang apa aku selama ini? Aku telah memberikan segalanya untuknya. Harta, jabatan, kenyamanan, semuanya ada di tangannya. Tapi tetap saja dia memilih untuk berkhianat. Mas Fadil memang pria yang brengsek. Laki-laki yang tidak tahu cara bersyukur. Aku benar-benar menyesal pernah mencintainya. Andai waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Bayangan masa lalu dengan Mas Fadil pun mulai merayap di pikiranku. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana pertama kali aku dan Mas Fadil bertemu. Saat itu, kami sama-sama mahasiswa. Aku di tahun terakhir, sedangkan Mas Fadil 1 tahun di atasku. Aku tengah disibukkan dengan skripsi dan persiapan sidang. Sementara Mas Fadil baru saja menyelesaikan studinya dan mulai bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta. Kami bertemu di sebuah seminar yang diadakan kampus, di mana Mas Fadil menjadi salah satu pembicara tamu. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, dia hanyalah seorang pria biasa yang kebetulan hadir dalam kehidupanku di momen itu. Namun siapa sangka,
Pertemuan sederhana itu menjadi awal dari kisah panjang yang akhirnya mengubah hidupku. Setelah seminar selesai, aku dan beberapa temanku menghampiri Mas Fadil untuk bertanya lebih lanjut tentang materi yang ia sampaikan. Dari perbincangan itu, aku menyadari bahwa ia adalah sosok yang cerdas dan penuh wawasan. Percakapannya mengalir dengan santai, membuatku merasa nyaman meski baru pertama kali bertemu. Saat kami hendak berpisah, ia memberikan kartu namanya dan berkata, "Kalau butuh diskusi lebih lanjut atau sekedar bertanya, jangan ragu untuk menghubungi saya." Aku hanya tersenyum dan mengangguk tanpa berpikir bahwa aku benar-benar menghubunginya suatu saat nanti. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mulai merasa terbebani dengan tugas akhirku. Di saat itulah, aku menemukan kembali kartu nama yang diberikan oleh Mas Fadil. Dengan ragu, aku menghubunginya melalui pesan singkat, sekedar untuk bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan seminar yang pernah ia bawakan. Tidak kusangka, ia merespon dengan cepat dan dengan nada yang ramah. Dari situlah komunikasi kami mulai berlanjut. Awalnya hanya sebatas bertukar pikiran tentang dunia akademik dan pekerjaan. Namun semakin lama, obrolan kami berkembang ke hal-hal yang lebih personal. Aku mulai mengenalnya lebih dalam tentang keluarganya, kebiasaannya, dan mimpi-mimpinya. Begitu juga sebaliknya. Ia pun nampak tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentangku. Tanpa kusadari, aku mulai menunggu-nunggu pesannya setiap hari. Setiap pagi ia selalu mengirimkan pesan sederhana seperti, "Selamat pagi, sudah sarapan belum?" Atau "Semangat mengerjakan skripsinya." Hal-hal kecil itu ternyata mampu membuat hatiku berbunga-bunga. Hingga akhirnya, setelah hampir 4 bulan berkomunikasi, Mas Fadil menyatakan perasaannya padaku. Malam itu ia mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Tidak tahu apa yang ingin ia bicarakan. Setelah beberapa percakapan ringan, tiba-tiba ia menatapku dengan serius dan berkata, "Aku ingin hubungan kita lebih dari sekedar teman. Aku ingin kita serius." Jantungku hampir melompat dari tempatnya. Aku terdiam, tidak menyangka bahwa ia akan mengatakan hal itu. "Kamu yakin, Mas?" Tanyaku dengan hati-hati. Ia mengangguk mantap. "Aku tidak pernah merasa seyakin ini dalam hidupku. Aku nyaman denganmu. Aku ingin kita saling mengenal lebih dalam. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai pasangan." Tanpa berpikir lama, aku mengiyakan. Hubungan kami pun dimulai. Awal pacaran dengannya adalah masa-masa terindah dalam hidupku. Mas Fadil mungkin bukan tipe pria yang terlalu romantis, tetapi ia selalu menunjukkan rasa sayangnya dengan cara yang sederhana namun berarti. Ia selalu ada saat aku membutuhkannya. Ketika aku sakit, ia adalah orang pertama yang datang dengan membawa bubur dan obat. Ketika aku sedih karena sidang skripsiku terasa berat, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Semua akan baik-baik saja. Kamu kuat." Namun hubungan kami tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana aku meragukan apakah ia benar-benar orang yang tepat untukku. Terkadang, Mas Fadil terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kami jarang bertemu. Ada pula masa di mana aku mulai merasa kehilangan arah karena perbedaan cara pandang kami terhadap beberapa hal. Tapi setiap kali ada masalah, ia selalu berusaha menenangkanku dan mencari jalan keluar. Itu yang membuatku yakin bahwa ia adalah pria yang pantas untukku. Kami hanya berpacaran selama 7 bulan sebelum akhirnya Mas Fadil melamarku. Malam itu, di sebuah restoran kecil yang biasa kami kunjungi, ia menatapku dengan sorot mata penuh keyakinan. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kita menikah ya?" Katanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Aku hampir menangis saat mendengar itu.
Tentu saja aku mau. Apalagi yang harus aku pikirkan? Aku telah mengenalnya cukup lama. Aku tahu bagaimana sifatnya, bagaimana kesabarannya menghadapi diriku, bagaimana ia mencintaiku tanpa syarat. Tanpa ragu, aku menganggukkan kepalaku. Iya, Mas, aku mau. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Aku benar-benar berpikir bahwa aku telah menemukan pasangan yang tepat, seseorang yang akan menemani hari-hariku hingga akhir hidupku. Setiap hari setelah menikah, aku merasa hidupku sempurna. Aku melakukan segalanya untuk membuat rumah tangga kami bahagia. Aku memasak makanan kesukaannya, memastikan ia pulang ke rumah dengan suasana yang nyaman, dan berusaha menjadi istri yang baik dalam segala hal. Aku percaya bahwa Mas Fadil juga merasakan kebahagiaan yang sama. Namun ternyata aku salah. Lamunanku seketika buyar saat suara Mas Fadil masuk ke dalam telingaku, membuyarkan pikiran-pikiran yang terus berkecamuk di kepalaku. Ternyata kamu di sini, sayang. Aku langsung menoleh, melihat Mas Fadil melangkah masuk ke dalam kamar dengan senyum yang seolah tidak menyimpan dosa. Wajahnya terlihat begitu ceria, seperti tidak ada beban sama sekali. Ia langsung menghampiriku dengan langkah ringan, seakan-akan semuanya baik-baik saja. Aku menghembuskan nafas panjang, mencoba mengendalikan diriku. Ingin sekali rasanya aku menampar wajahnya, laki-laki brengsek yang tega mempermainkan aku di belakang. Tapi aku menahan diri. Jika aku marah sekarang, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku yang akan rugi. Jika Mas Fadil bisa bermain cantik dalam mengkhianatiku, jangan kira aku tidak bisa. Aku tersenyum kecil, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu mau kemana, Mas? Kok kelihatannya rapi banget? Mas Fadil tertawa kecil sambil merapikan kerah bajunya. Ini sayang, aku ada janjian mau ketemu sama temen. Ya biasalah urusan laki-laki. Aku izin sama kamu ya. Tidak akan lama kok. Sebelum sore aku sudah ada di rumah. Aku memiringkan kepala, berpura-pura tertarik. Ketemu temen, Mas. Siapa? Aku menatapnya tajam, berusaha mencari celah dalam kebohongannya. Jangan dia kira aku tidak tahu. Sebenarnya dia mau bertemu dengan siapa. Namun untuk saat ini aku lebih memilih diam. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri hubungan mereka berdua. Baru setelah itu aku melakukan sesuatu. Ini sayang, teman aku yang lama gak ketemu. Makanya dia minta ketemuan. Sekalian silaturahmi. Karena memang sudah lama tidak bertemu. Aku gak enak untuk menolaknya. Dia ingin sekali ketemu denganku. Aku tersenyum tipis. Iya, Mas, pergi saja. Aku nggak apa-apa kok. Wajah Mas Fadil terlihat lega mendengar jawabanku. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Kalau ada apa, langsung kabari aku. Aku mengangguk, lalu menyerahkan ponselnya yang sempat ia letakkan di atas meja. Ini HP kamu, Mas. Jangan lupa untuk dibawa. Mas Fadil mengangguk cepat, mengambil ponselnya, lalu segera pergi dengan langkah ringan. Begitu suara mobilnya menjauh, aku segera meraih tas kecilku dan menyambar kunci motor. Aku tidak tinggal diam. Aku juga akan pergi mengikuti dia. Kali ini, aku harus tahu hubungan Mas Fadil dan Fania. Aku tidak mau lagi dibodohi oleh mereka dengan segala kepalsuan yang mereka buat. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri, akan mendengar dengan telingaku sendiri. Dan saat semua sudah terbukti, mereka akan tahu bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa mereka permainkan seenaknya. Pengkhianatan yang mereka lakukan tidak bisa aku maafkan. Setelah mengikuti mobil Mas Fadil cukup lama, akhirnya ia berhenti di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Aku melihat dari kejauhan bagaimana ia turun dengan penuh percaya diri, lalu masuk ke dalam. Lama banget sih, Mas. Aku dari tadi nungguin kamu loh.
Wajah Fania terlihat kesal saat kedatangan Mas Fadil di salah satu restoran itu. Dia menyilangkan tangannya di depan dada. Bibirnya manyun, jelas menunjukkan ketidaksabaran. Aku yang sudah mengikuti Mas Fadil sejak tadi, kini duduk di bangku tidak jauh dari mereka. Cukup dekat untuk mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya, tetapi cukup tersembunyi agar mereka tidak menyadari keberadaanku. Dengan tangan gemetar, aku mengaktifkan fitur perekam di ponselku. Ini bukti yang kucari. Tidak ada lagi alasan bagi Mas Fadil untuk berkelit. Sekarang aku hanya perlu menyaksikan sendiri seberapa jauh kebohongan yang selama ini ia ciptakan. Maaf sayang, aku kan tadi harus minta izin dulu dengan Kanaya. Dia tidak boleh curiga dengan hubungan kita. Kalau sampai dia tahu, bisa bahaya untuk kita. Dada ini rasanya dihantam palu gondam mendengar bagaimana nama itu meluncur dari bibirnya dengan mudah. Aku istrinya, dia harus izin kepadaku agar bisa menghabiskan waktu bersama wanita lain. Ironi yang menyakitkan. Ya sudah mas, kita langsung pesan makanan aja yuk. Aku dari tadi sudah menunggu kamu. Iya sayang, kamu pesan saja yang kamu sukai. Aku memperhatikan mereka membuka buku menu. Sementara aku di sini, menggenggam perasaan yang remuk. Melihat senyum yang sama, ekspresi lembut yang sama yang dulu selalu ia tunjukkan padaku. Kini diberikan kepada wanita lain tanpa beban. Rasa muak bercampur dengan kepedihan yang semakin merajam hatiku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Aku ingin tahu seberapa jauh penghinaan ini akan berjalan, seberapa dalam luka yang masih harus kuterima. Oh iya mas, kamu kan sudah janji sama aku kalau hari ini mau ajak aku shopping. Iya sayang, setelah kita makan ya, aku akan ajak kamu shopping. Apapun yang kamu mau, aku pasti akan belikan. Aku hampir tertawa. Jadi selama ini uang yang dengan tulus kuberikan kepada suamiku, hasil dari kerja kerasku, digunakan untuk membiayai wanita lain bersenang-senang. Sungguh keterlaluan. Jantungku berdetak cepat. Amarah di dalam diriku sudah di puncak. Wah, beneran mas. Mata Fania berbinar-binar penuh antusias. Tidak sadar bahwa kebahagiaan yang dia rasakan berasal dari penderitaan orang lain. Mas Fadil mengangguk, dan saat itu juga Fania mencium pipinya tanpa ragu. Pemandangan itu menusuk jantungku seperti belati tajam. Darahku mendidih. Aku nyaris tidak bisa mengendalikan emosiku. Makanya, sebisa mungkin kita merahasiakan hubungan ini. Aku tidak ingin Kanaya tahu tentang hubungan kita, karena kalau dia tahu, bisa habis semuanya. Kamu juga tidak bisa shopping lagi. Fania mendesah manja. Iya mas. Tapi itu artinya kamu mau menikah dengan dia hanya karena harta. Mas Fadil mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Seakan-akan yang baru saja ia ucapkan bukanlah sesuatu yang menjijikan. Tentu saja karena harta. Siapa sih yang tidak mau dengan hartanya Kanaya, pewaris tunggal Arjaya Group? Uang dia banyak, bisa menjamin hidup kita tanpa harus susah payah. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir pecah. Penghinaan ini terlalu besar. Aku tidak boleh menangis di sini. Aku harus kuat. Jadi kamu sama sekali nggak cinta dengan Kanaya, mas? Tentu saja tidak lah. Aku kan cintanya cuma sama hartanya saja yang sangat banyak itu. Kanaya saja yang selama ini bodoh, mau saja percaya denganku. Fania tertawa, menutup mulutnya seolah malu. Hebat kamu mas, aku akan selalu dukung kamu, biar kita bisa shopping terus, biar bisa shopping lebih banyak lagi. Cukup, mereka telah melampaui batas. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar dan segera menelpon Maya, asisten pribadiku.
Halo Maya, saya minta blokir semua akses ATM dan kartu kredit Mas Fadil sekarang juga. Baik, Bu. Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Lihat saja, Mas, apa yang akan kamu lakukan setelah ini, setelah semuanya aku ambil. Selamat menikmati hidup yang menyedihkan ini, Mas. Beberapa menit kemudian, teleponku kembali berdering. Halo, Bu. Saya ingin memberitahu kalau yang Ibu Kanaya minta semuanya sudah saya jalankan. Semua kartu ATM dan kartu kredit Pak Fadil sudah saya blokir. Iya, terima kasih Maya. Apa ada yang perlu saya lakukan lagi, Bu? Untuk saat ini itu saja. Nanti saya akan kabari kamu lagi kalau saya membutuhkan sesuatu. Baik, Bu. Setelah telepon itu terputus, aku tersenyum seraya menatap Mas Fadil dan Fania. Lihatlah apa yang kalian bisa sekarang. Terutama kamu, Mas Fadil. Apa kamu bisa melakukan sesuatu tanpa ada fasilitas dariku? Aku mengamati mereka yang masih asik berbincang. Tidak sadar bahwa dunia mereka sebentar lagi akan runtuh. Aku ingin melihat wajah Mas Fadil saat dia menyadari kartu-kartunya tidak bisa digunakan. Aku ingin melihatnya panik. Kamu telah tega mengkhianatiku dengan perempuan itu, Mas. Cintaku yang tulus malah kamu sakiti dan tega membohongi aku. Hati ini sakit, Mas. Kata-kata yang kamu ucapkan terus saja terngiang-ngiang di telingaku. Aku mau menikah dengan Kanaya itu hanya karena harta. Aku sama sekali tidak mencintainya. Aku bertahan pun karena harta dia yang banyak. Selamanya aku tidak akan pernah melupakan itu. Apa yang kamu lakukan benar-benar membuatku kecewa, Mas. Aku dengan rela memberikan cinta ini dengan tulus, tapi malah kamu balas dengan pengkhianatan. Mungkin selama ini aku terlalu bodoh, dengan mudahnya percaya saja dengan kamu. Dulu aku mengira kamu itu beda dengan laki-laki lain. Tapi kenyataannya kamu sama saja. Kamu tidak pernah mencintaiku, dan hanya cinta dengan apa yang aku miliki. Aku menarik nafas panjang. Sudah cukup aku menyaksikan semua ini. Sudah cukup aku disakiti. Aku beranjak dari kursiku dan berjalan keluar dari restoran. Tapi aku belum selesai, Mas. Ini baru permulaan. Permulaan dari kehancuranmu sendiri. Aku menyesal karena saat itu langsung memutuskan untuk menikah dengan kamu. Bahkan hanya kenal beberapa bulan. Aku sudah memilih kamu untuk menjadi calon suamiku. Dulu aku mengira kamu itu tulus. Tapi pada kenyataannya, kamu malah seperti ini. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Membiarkan diriku jatuh dalam jebakan manis yang kamu buat. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah memilihmu. Pernikahan kita baru saja berjalan 6 bulan, tetapi sikap aslimu sudah terlihat begitu jelas. Kata-katamu yang dulu terdengar manis, kini terasa hambar. Janji-janjimu yang dulu kubayangkan sebagai kenyataan, kini hanya ilusi yang menyakitkan. Aku tidak habis pikir, bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu kuhormati, begitu kucintai, ternyata memiliki hati yang busuk seperti ini. Aku pernah percaya bahwa kebahagiaan ada di tangan kita berdua, bahwa kita akan menghadapi masa depan kita bersama. Tapi kenyataannya aku salah. Aku hanya seorang wanita bodoh yang tertipu oleh keterpura-puraanmu. Namun aku juga bersyukur. Setidaknya aku tahu lebih cepat sebelum semuanya semakin jauh. Sang Maha Kuasa sangat baik, tidak membiarkan aku terjebak terlalu lama dalam kebohonganmu. Jika aku masih buta, jika aku tetap percaya padamu, entah seberapa dalam luka yang akan aku rasakan nanti. Luka yang sudah kamu goreskan dalam hatiku saja, rasanya begitu menyakitkan. Apalagi jika aku bertahan lebih lama dalam kebohongan ini. Tapi aku juga tidak akan tinggal diam. Kamu harus merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Bagaimana rasanya hatiku dihancurkan tanpa belas kasihan. Aku akan memastikan kamu menyesal telah mempermainkanku seperti ini. Aku akan membuatmu merasakan sakit hati yang sama, atau bahkan lebih buruk dari apa yang aku rasakan.
Makannya sudah selesai, Mas. Bagaimana kalau kita langsung shopping saja? Ajak Fania dengan nada manja. Mas Fadil mengangguk, tersenyum penuh keyakinan. Mereka langsung beranjak dari tempat duduk mereka dan pergi dari restoran itu, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ada mata yang terus mengawasi mereka. Aku lagi-lagi tersenyum melihat kepergian mereka. Silakan saja kalian shopping sepuasnya. Boroskan uang sesuka hati kalian. Tapi lihat saja nanti. Aku sudah mempersiapkan sesuatu yang akan membuat kalian terkejut. Aku melangkah dengan tenang, mengikuti mereka dari kejauhan. Aku ingin melihat bagaimana wajah Mas Fadil saat menyadari semua kartu kredit dan ATM-nya sudah aku blokir. Aku ingin melihat ekspresi paniknya. Bagaimana ia akan mencari alasan di depan Fania. Aku ingin melihat Fania kecewa dan marah, karena ternyata laki-laki yang selama ini ia banggakan hanyalah seorang pecundang yang menggantungkan hidupnya pada seorang perempuan. Tidak ada lagi sosok pria dermawan yang siap membiayai kemewahannya. Tidak ada lagi janji-janji manis yang bisa dipercayai. Aku tahu ini belum cukup untuk membalas semua sakit hati yang aku rasakan. Tapi setidaknya ini adalah permulaan dari kejatuhan mereka. Setelah ini, aku akan mengambil semuanya kembali. Semua yang pernah aku berikan dengan tulus, akan aku tarik lagi. Karena dia tidak pantas mendapatkan itu. Bahwa dia tidak pantas mendapatkan aku. Maaf, Pak. Kartu kreditnya tidak bisa dipakai. Apa ada kartu yang lain? Masa sih, Mbak? Jangan bercanda, ah. Mas Fadil mulai kesal. Suaranya sedikit meninggi. Buat apa saya bercanda, Pak? Kartu yang Bapak berikan ini memang tidak bisa dipakai. Apa ada kartu yang lain? Ujar kasir itu dengan nada profesional namun tegas. Aku memperhatikan dari kejauhan, menyaksikan bagaimana wajah Mas Fadil berubah. Dia jelas tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Satu persatu, dia mengeluarkan semua kartu yang ada di dompetnya. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan kartu berikutnya, seolah berharap kali ini bisa digunakan. Namun harapannya sirna. Maaf, Pak, semuanya juga sama. Kartunya tidak bisa dipakai. Ini serius, Mbak? Jangan bercanda ya. Masa semuanya tidak bisa dipakai sih? Suara Mas Fadil kini terdengar panik. Iya, Pak. Jika Bapak tidak percaya, silahkan cek langsung ke bank. Tapi untuk saat ini, kartunya tidak bisa digunakan. Apa ada uang tunai saja untuk melakukan pembayaran? Aku menahan tawa melihat ekspresi wajahnya yang mulai memucat. Sekarang baru dia merasakan apa yang namanya keterkejutan. Di sampingnya, Fania pun mulai gelisah. Wanita itu menatap Mas Fadil dengan wajah penuh tanya. Bagaimana ini, Mas? Kenapa tiba-tiba kartu kamu kosong semua? Bagaimana cara bayarnya? Atau kamu ada uang tunai? Suara Fania terdengar sedikit berdesah. Uang tunaiku juga tidak cukup untuk membayar belanjaan kamu yang banyak ini. Terus bagaimana, Mas? Fania semakin panik. Ekspresinya berubah kesal. Ya sudah, kamu kembalikan saja belanjaannya. Mas Fadil berkata dengan nada pasrah. Kok gitu sih, Mas? Kamu kan sudah janji sama aku kalau akan mengajakku shopping. Tapi kenapa malah seperti ini? Fania melipat tangannya di dada. Nampak jelas kalau dia kecewa berat. Ya aku juga mana tahu kalau akan seperti ini kejadiannya. Sudahlah, lagian kapan-kapan kamu juga bisa shopping lagi. Fania mendengus kesal. Wajahnya merah padam menahan emosi. Dengan kasar, dia mengambil semua barang belanjaannya dan menghentak-hentakan kakinya menuju rak tempat barang-barang itu diambil. Mas Fadil hanya bisa menatapnya tanpa daya. Saat itu, salah satu petugas kasir yang sejak tadi memperhatikan ikut berkomentar dengan nada sinis. Lain kali kalau tidak bisa bayar, jangan sok-sokan ingin belanjain perempuan, Pak. Aku hampir tertawa mendengar ucapan kasir itu.
Sementara Mas Fadil hanya bisa mendengus sebelum akhirnya pergi dengan langkah berat. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Raut wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini hanya tersisa keputusasaan dan amarah. Aku tersenyum puas. Silahkan saja kalian berdua menikmati momen memalukan ini. Ini belum seberapa dibandingkan rasa sakit yang aku rasakan saat tahu suamiku berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Aku ingin melihat bagaimana mereka berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku ingin menyaksikan kehancuran mereka sedikit demi sedikit. Lagian siapa suruh melakukan ini semua? Selama ini aku percaya dan memberikan semuanya. Bahkan Mas Fadil ingin membeli mobil baru pun, aku langsung mengiyakannya. Tapi itu semua sebelum aku tahu siapa dia yang sebenarnya. Aku sempat mencintainya. Tapi aku tidak bodoh, tidak akan kubiarkan diriku diperdaya lebih jauh. Tidak berselang lama, HP ini berdering. Nama yang tertera di layar adalah Mas Fadil. Aku tersenyum sinis. Pasti dia ingin menanyakan kenapa semua kartunya diblokir. Tapi aku mengabaikannya. Biarkan dia merasakan kebingungan dan kepanikan itu. Selama ini, dia menganggap aku wanita bodoh dan mudah dipermainkan. Kini saatnya dia yang merasakan akibat dari perbuatannya. Mas Fadil, mungkin selama ini aku bisa kamu bohongi, tapi tidak lagi untuk sekarang. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Aku akan pastikan itu. Sebelum pulang, aku sengaja menghampiri Pak Hermawan, pengacaraku yang sudah lama bekerja untuk keluargaku. Aku tahu dia adalah orang yang tepat untuk membantuku menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tuntas. Pak Hermawan, saya ingin minta bantuan Anda untuk segera dibuatkan surat pengajuan cerai. Ucapku tanpa ragu. Pak Hermawan mengangkat alisnya, seolah memastikan bahwa aku benar-benar yakin dengan keputusan ini. Anda sudah benar-benar mantap, bukan Ayah? Ini keputusan yang besar. Ini keputusan besar. Aku mengangguk tegas. Sudah, Pak. Tidak ada lagi yang perlu saya pertimbangkan. Ini keputusan yang terbaik untuk saya. Dan juga saya membawa semua bukti perselingkuhan Mas Fadil. Aku menyerahkan beberapa foto, rekaman percakapan, serta transaksi keuangan yang mencurigakan, yang menunjukkan bagaimana Mas Fadil menggunakan uangku untuk Fania. Pak Hermawan mengambil dokumen itu dan membacanya satu persatu. Matanya menyipit, ekspresinya serius. Dengan bukti sebanyak ini, kita memiliki peluang besar untuk memenangkan kasus ini. Apalagi jika ada perjanjian pranikah yang bisa memperkuat posisi Anda. Aku tersenyum tipis. Saya sudah menyiapkan segalanya, Pak. Saya tidak ingin kehilangan apapun yang sudah saya bangun selama ini. Hanya karena seorang laki-laki yang tidak tahu diri. Pak Hermawan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Baik, bukan Ayah, saya akan segera mengurus semua dokumen yang diperlukan. Kita pastikan bahwa semua aset tetap menjadi milik Anda, dan Pak Fadil tidak akan mendapatkan apapun. Aku menghela nafas lega. Langkah pertama sudah aku ambil. Dan aku siap melangkah lebih jauh untuk membebaskan diriku dari hubungan yang penuh kebohongan ini. Aku ingin tanya sesuatu, sayang. Mas Fadil baru saja sampai di rumah. Aku sudah sampai terlebih dahulu, dan sekarang tengah duduk di sofa sembari menunggu Mas Fadil pulang. Mau tanya apa, Mas? Kenapa semua kartu yang ada di aku tidak bisa digunakan ya? Dia bertanya seperti itu. Seakan-akan tidak merasa bersalah sedikit pun. Kartu apa maksud kamu, Mas? Ya kartu ATM dan kredit. Semuanya tidak bisa digunakan. Memangnya kamu mau menggunakan kartu itu untuk apa, Mas? Aku sengaja bertanya seperti itu. Aku hanya ingin tahu apa jawaban dari Mas Fadil. Ya, tadi kan aku sudah bilang ke kamu kalau ingin bertemu dengan teman-temanku. Terus kita makan di restoran. Nah, saat aku ingin bayar, tapi malah kartunya tidak bisa dipakai. Pakai cara bohong segala lagi, tidak akan mempan lagi, Mas.
Aku sudah tahu semuanya. Oh, jadi begitu. Kok kamu malah kelihatan santai-santai saja sih? Tanya Mas Fadil terdengar bingung. Terus aku harus apa, Mas? Harus panik gitu? Buat apa aku panik? Orang aku sendiri yang memblokir kartu itu. Apa? Maksud kamu apa? Kurang jelas apa yang aku ucapkan. Aku sendiri yang telah memblokir semua kartu itu, Mas. Atau masih kurang jelas? Apa perlu aku berteriak? Tapi kenapa? Kenapa? Kamu tanyakan dengan diri kamu sendiri, Mas. Apa yang telah kamu lakukan sehingga aku seperti ini? Aku tidak melakukan apa-apa, sayang. Kenapa kamu seperti ini sih? Mas Fadil masih saja mengelak. Tidak melakukan apa-apa katamu? Coba ingat-ingat lagi, Mas. Apa yang kamu lakukan di mall tadi? Bahkan aku tahu semuanya, termasuk kamu dan Fania. Tidak bisa bayar belanjaan, kan? Mas Fadil seketika diam. Kenapa kamu diam, Mas? Kaget kalau aku tahu semua ini. Lagi-lagi Mas Fadil hanya diam. Jangan pikir aku tidak tahu. Jangan pikir aku tidak tahu, Mas, apa yang kamu lakukan. Aku ini bukan wanita bodoh, Mas. Enggak, sayang. Kamu ini pasti salah. Aku mana ada seperti itu. Kamu itu pasti salah paham. Aku itu cintanya hanya sama kamu. Aku tersenyum mendengar itu semua. Sudah ketahuan seperti ini, masih saja dia mengelak. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Diberikan hidup enak, malah ngelunjak. Dan jago banget lagi untuk berbohong. Kamu cinta aku apa hartaku, Mas? Tanyaku. Mungkin kalau dulu Mas Fadil mengatakan cinta, aku akan bahagia. Bahkan berbunga-bunga. Namun tidak untuk sekarang. Malah aku jadi jijik mendekat setiap kata yang diucapkannya. Karena aku tahu apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kepalsuan. Aku tidak akan tertipu lagi dengan dia. Kamu itu ngomong apa sih, sayang? Mana ada aku seperti itu. Aku itu cinta sama kamu dengan tulus. Oh, tulus ya? Gak salah dengar aku, Mas. Omong kosong aja tahu nggak? Aku sudah gak percaya lagi sama kamu. Hati ini sudah terlanjur sakit karena telah dikecewakan oleh Mas Fadil. Ingin sekali rasanya menangis, tetapi aku berusaha untuk selalu kuat. Aku tidak mau Mas Fadil melihat aku lemah, malah jadi alasan dia untuk mengelak. Kamu jangan bicara sembarangan, Kanaya. Kamu jangan asal tuduh. Kamu jangan asal menuduh. Mana buktinya kalau aku melakukan semua itu? Tadi aku sudah menanggung malu, karena uang di ATM semuanya kosong. Dan sekarang kamu malah menuduhku yang tidak-tidak. Aku tidak terima kamu menuduhku seperti itu. Kenapa sekarang dia yang marah? Dasar flying victim. Dia yang salah, tapi dia yang menyalahkan orang. Aku benar-benar bodoh pernah percaya dengannya. Laki-laki yang ternyata penuh dengan kebohongan dan mata duitan seperti dia. Aku gak bicara sembarangan, Mas. Aku gak akan bicara seperti ini kalau aku tidak ada buktinya. Aku sudah tahu semua kebohonganmu. Mana buktinya? Mas Fadil malah menantang aku. Dia berpikir aku takut. Bahkan untuk berpisah dengan dia, sekarang pun aku sudah siap. Percuma hidup berumah tangga dengan laki-laki yang tidak pernah tulus. Dalam pikirannya hanya ada uang dan uang. Sama saja dengan si Fania itu. Ingin punya barang mewah tapi pakai uang orang. Tidak tahu diri. Kamu pengen bukti, Mas? Gampang. Aku sudah punya semuanya. Aku langsung mengeluarkan HP-ku. Yang tadi kujadikan alat untuk merekam semua pembicaraan mereka. Aku memutarkan video waktu mereka berada di restoran dan juga di mall. Dengan bukti ini, apakah dia masih bisa mengelak? Kalau sampai dia mengelak lagi, benar-benar keterlaluan. Bagaimana, Mas? Kamu bisa melihat sendiri, kan? Wow, aku baru tahu sekarang loh, Mas, kalau kamu mau menikah denganku hanya karena hartaku. Aku kira kamu itu berbeda dari laki-laki lain. Ternyata kamu itu sama saja. Kamu mata duitan. Jangan kamu pikir aku akan percaya lagi denganmu, Mas.
Mati-matian aku menahan air mata agar tidak jatuh. Lagi-lagi aku tidak mau terlihat lemah di depan Mas Fadil. Walaupun sebenarnya hatiku sudah hancur karena Mas Fadil seperti ini. Mas Fadil meremas rambutnya frustasi. Kanaya, dengarkan aku dulu. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tertawa sinis. Jelaskan? Apalagi yang mau kamu jelaskan, Mas? Semuanya kan sudah jelas. Kamu pikir aku itu bodoh? Aku lihat sendiri bagaimana kamu menghabiskan uangku untuk perempuan itu, Mas. Aku sudah cukup bersabar, Mas. Sudah cukup. Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku gak akan mengulanginya lagi. Aku janji sama kamu. Mas Fadil mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku, Mas. Kamu pikir aku itu masih percaya dengan janji-janji kosongmu itu? Kamu kira aku masih bisa diperdaya seperti dulu? Aku sudah muak, Mas, dan aku sudah mengambil keputusan. Keputusan apa, Kanaya? Matanya membelalak. Aku mengambil sebuah amplop dari meja dan melemparkannya ke arahnya. Baca sendiri, Mas. Dengan tangan gemetar, Mas Fadil membuka amplop itu. Matanya membesar saat membaca isi di dalamnya. Surat cerai? Kamu gak serius kan? Kanaya, kita bisa bicarakan ini. Aku menatapnya dingin. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Mas. Aku sudah cukup memberikan kesempatan. Tapi kamu terus saja mengkhianati kepercayaanku. Aku tidak mau lagi menjadi wanita bodoh yang terus-terusan dibohongi. Kita selesai. Mas Fadil menatapku dengan wajah penuh ketakutan dan keputusasaan. Tapi aku sudah bulat dengan keputusanku. Aku berbalik, melangkah menuju kamar, meninggalkan dia yang masih berdiri mematung. Mungkin baru sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya. Aku sebenarnya tidak meminta apa-apa darinya. Aku hanya meminta ketulusan. Dan itu sangat susah didapatkan. Aku tidak pernah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Semuanya sama mendekatiku hanya karena harta. Termasuk Mas Fadil sekarang ini. Aku kira dulu dia laki-laki yang tulus. Bahkan aku mau menikah dengannya. Namun lagi-lagi aku salah. Mas Fadil sama saja. Bahkan dia yang terlihat kalem malah memanfaatkanku. Enggak sayang. Kamu hanya salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak seperti itu. Kamu harus percaya denganku. Kalau aku sangat mencintaimu dengan tulus, bukan ada maksud yang lain. Mas Fadil benar-benar keterlaluan. Sudah aku bongkar semuanya, masih saja mau mengelak. Andai aku tahu semua ini dari orang lain, mungkin saja aku tidak percaya. Tapi aku melihat dan mendengarnya sendiri. Jangan kira aku bodoh, Mas. Mau saja diperlakukan seperti itu. Please sayang, kamu harus percaya denganku. Aku itu tulus mencintaimu. Jangan dengar apa kata orang. Ini semua pasti fitnah kan? Mereka tidak suka melihat kita bahagia. Fitnah apa, Mas? Aku melihatnya sendiri. Tidak ada fitnah di sini. Kamu memang salah. Tega kamu ya, Mas. Seperti ini denganku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi, Mas. Semuanya sudah jelas. Aku sudah tahu semuanya. Sudah ya, Mas. Aku sudah capek. Sepertinya kamu dan Fania juga saling cinta, kan? Jadi lebih baik kamu menikah saja sama dia. Aku juga tidak mau bersama laki-laki yang sama sekali tidak mencintaiku. Maksud kamu apa? Aku rasa kamu telah mengerti apa yang aku katakan, Mas. Aku ingin kita berpisah. Dan sekarang kamu pergi dari rumah ini. Tapi Kanaya, Mas Fadil mencoba menggenggam tanganku. Tapi dengan cepat aku menepisnya. Jangan pernah kamu sentuh aku lagi, Mas. Aku sudah muak dengan kamu. Aku menghembuskan nafas, mencoba menetralkan rasa sesak di dadaku. Kamu pergi dari sini, Mas. Kamu mengusir aku.
Tanyanya seakan tidak percaya. Iya, kenapa? Kamu tidak terima? Ini rumahku, dan kamu hanya numpang. Kamu sama Fania saja sana. Kamu kelihatannya juga sangat bahagia dengan Fania. Aku yang mengalah, Mas. Kanaya, aku tidak memperdulikan Mas Fadil lagi. Aku langsung menyuruh satpam untuk mengusir dia dari rumahku. Malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Bukan hanya karena amarah atau rasa kecewa yang menggerogoti hatiku, tetapi juga karena ada perasaan kosong yang tidak mampu kugambarkan. Aku sudah memutuskan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Namun benar ini keputusan yang terbaik. Apakah aku terlalu gegabah? Ataukah aku memang sudah cukup bersabar dan ini adalah jalan yang seharusnya aku ambil? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja berputar di kepalaku, menghantui setiap tarikan nafasku. Aku memandang langit-langit kamar yang temaram, hanya diterangi oleh cahaya lampu tidur di sudut ruangan. Dada ini terasa sesak, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatiku. Tidak ingin larut dalam kegelisahan, aku bangkit dari ranjangku. Aku berjalan menuju kamar mandi, mengambil air wudhu dengan perlahan, membiarkan air dingin menyapu wajahku, membasuh rasa panas yang mengendap di hatiku. Aku berharap dengan setiap percikan air yang jatuh dari tanganku, segala beban ini pun ikut luruh. Setelah selesai, aku mengenakan mukena, menggelar sajadah di tengah kamar, lalu bersimpuh dengan penuh kerendahan hati. Tanganku terangkat, mataku mulai memanas, dan bibirku bergetar saat aku mulai berdoa. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Satu demi satu membasahi pipiku. Aku tidak lagi mampu menahannya. Aku menyerah, hanya kepadanya lah aku bersandar. Doa yang kusampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Robku, Engkaulah yang maha mengetahui isi hatiku. Engkau yang maha melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupku. Engkau yang tahu betapa selama ini aku telah mencoba bertahan, mencoba bersabar, mencoba meyakinkan hatiku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ya Allah, hamba sudah tidak mampu lagi. Ya Rob, aku datang bersimpuh di hadapan-Mu dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang lelah. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Tidak tahu apakah keputusan yang aku ambil ini benar atau salah. Aku takut melukai perasaan orang lain, tetapi aku juga tidak ingin terus disakiti. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini benar, maka kuatkanlah hatiku. Jangan biarkanlah aku ragu dengan keputusanku. Jangan biarkan aku goyah karena kata-kata manis yang penuh dusta. Jika memang dia bukan jodoh terbaik yang Engkau pilihkan untukku, maka jauhkanlah aku darinya sejauh mungkin, agar aku bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi jika aku salah, jika aku yang hilaf dalam melihat semuanya, maka bukakanlah mataku ya Allah. Tunjukkanlah kebenaran-Mu kepadaku. Jangan biarkan aku mengambil keputusan yang nantinya akan aku sesali. Bimbinglah aku ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Aku hanya ingin mencintai seseorang yang juga mencintaiku karena-Mu. Aku tidak butuh harta. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya ingin hidup dengan seseorang yang tulus mencintaiku. Seseorang yang bisa menjadi imam dalam rumah tanggaku. Seseorang yang bisa menuntunku lebih dekat kepadamu. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Aku serahkan hidupku kepadamu. Jika memang perpisahan adalah jalan yang terbaik, maka berikanlah aku kekuatan untuk menjalaninya tanpa rasa takut dan ragu. Berikanlah aku ketegaran untuk tidak menoleh ke belakang. Dan jika memang ini takdir yang harus aku jalani, maka izinkanlah aku melewati semuanya dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, aku percaya kepadamu. Aku yakin bahwa setiap luka yang Kau berikan
pasti akan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Aku yakin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu yang berserah diri kepadamu. Maka malam ini, aku berserah sepenuhnya kepadamu ya Allah. Aku yakin Engkau akan selalu menjaga hatiku. Engkau akan selalu membimbingku menuju jalan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah selesai berdoa, aku menyelamkan wajahku ke sajadah. Tangisanku pecah. Aku tidak lagi peduli seberapa kencang suara isakanku menggema di dalam kamar. Malam itu aku menyerahkan semua luka, kecewa, dan keraguanku kepadanya. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, tetapi aku yakin bahwa Allah selalu ada untukku. Aku hanya ingin tidur dengan hati yang lebih tenang, berharap bahwa esok hari aku bisa bangun dengan jiwa yang lebih kuat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah berdoa dan menguatkan diri, aku bersiap untuk menemui Pak Hermawan lagi. Kali ini aku membawa surat cerai yang telah aku susun matang-matang. Tidak ada keraguan lagi dalam hatiku. Keputusan ini sudah bulat. Setibanya di kantor Pak Hermawan, ia menyambutku dengan senyum hangat. Saya sudah membaca kembali berkas-berkas Bukanaya. Dengan adanya perjanjian pranikah yang Anda tunjukkan kemarin, posisi kita semakin kuat. Pak Fadil tidak berhak atas aset-aset yang Anda miliki. Aku mengangguk mantap. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi dia untuk mengambil keuntungan dari saya lagi. Jangan khawatir, Bukanaya. Saya akan mengurus semua prosesnya agar berjalan lancar. Kami akan segera mengajukan gugatan ini ke pengadilan, ujar Pak Hermawan sambil menyerahkan beberapa dokumen kepadaku untuk ditandatangani. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menuliskan tanda tanganku di atas kertas itu. Tanda bahwa aku benar-benar telah mengakhiri segalanya dengan Mas Fadil. Setelah urusan dengan Pak Hermawan selesai, aku langsung menghubungi Maya, orang kepercayaanku di kantor. Maya, mulai hari ini, Mas Fadil tidak lagi berhak melakukan apapun di kantor. Pastikan semua karyawan tahu. Jika ada yang menerima perintah darinya, tolong abaikan saja. Jangan biarkan dia masuk ke dalam ruang rapat atau mengambil dokumen apapun. Baik, Bukanaya, saya akan segera mengumumkannya, jawab Maya dengan tegas. Sore harinya, aku mendapat kabar dari Maya bahwa Mas Fadil sempat datang ke kantor. Dia mencoba masuk ke dalam ruanganku seperti biasa, tetapi Satpam sudah mendapatkan instruksi untuk melarangnya masuk. Dia mengamuk, membentak Maya dan beberapa karyawan yang lain, mengeklaim bahwa dia masih memiliki hak di perusahaan ini. Namun Maya tetap teguh dengan instruksi dariku. Istri saya tidak mungkin melakukan ini. Dia pasti sudah kena hasutan orang lain, teriaknya Mas Fadil di depan kantor, membuat beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. Aku yang sudah mengetahui kejadian ini hanya tersenyum sinis. Dia masih saja berlagak seolah-olah tidak bersalah. Padahal semua orang kini sudah melihat siapa dia yang sebenarnya. Malam harinya, aku mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Begitu aku buka, ternyata itu pesan dari Mas Fadil. Kanaya, kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa menyelesaikannya tanpa harus seperti ini. Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Aku tidak akan jatuh dalam jebakan manisnya lagi. Keesokan harinya, surat gugatan cerai resmi masuk ke pengadilan. Aku juga meminta pengacara untuk segera menyita aset yang pernah kupinjamkan kepada Mas Fadil. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil keuntungan dari hidupku lagi. Di kantor, suasana mulai kembali normal. Maya melaporkan bahwa Mas Fadil tidak lagi mencoba masuk. Mungkin karena dia sadar bahwa semua aksesnya telah dicabut. Namun aku tetap waspada. Aku tahu dia bukan tipe pria yang mudah menyerah. Beberapa hari kemudian, kabar dari pengadilan datang. Mas Fadil menolak menandatangani surat cerai dan mencoba mengajukan perlawanan. Namun dengan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, termasuk rekaman percakapan dan laporan pengeluaran mencurigakan atas namanya,
Aku yakin bahwa kemenangan ada di pihakku. Kini aku hanya perlu menunggu proses hukum berjalan. Aku sudah lepas dari bayang-bayang laki-laki yang hanya memanfaatkan cintaku demi kepentingannya sendiri. Aku siap mulai hidup baru, tanpa Mas Fadil. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Sidang perceraian antara aku dan Mas Fadil resmi berakhir. Hakim telah mengetuk palunya, menandakan bahwa pernikahan yang dulu kubangun dengan penuh cinta, kini tinggal kenangan. Aku kini resmi berpisah dari pria yang pernah kuberi seluruh kepercayaanku, hanya untuk dikhianati begitu saja. Di dalam ruang sidang, Mas Fadil terduduk lesu. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang pucat. Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam dari matanya yang sembab. Tapi aku hanya diam. Tidak ada air mata yang keluar dari mataku. Tidak ada getaran emosi yang membuatku tergerak untuk menenangkan atau memaafkannya. Hanya ada kehampaan, seolah-olah semua rasa telah mati bersama dengan hancurnya kepercayaanku padanya. Kanaya, maafkan aku. Aku nggak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku benar-benar menyesal, Kanaya. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku tetap diam. Tidak ada kata yang ingin aku ucapkan. Aku sudah cukup berbicara. Cukup memperjuangkan sesuatu yang pada akhirnya hanya menyakitiku sendiri. Kini aku memilih untuk tidak membuang energiku lagi. Bagiku, air mata penyesalan Mas Fadil sudah terlambat. Semuanya sudah berakhir. Saat aku berdiri untuk pergi, aku melirik Pak Hermawan yang berdiri di sampingku. Pengacaraku ini tersenyum tipis dan mengangguk tanda kemenangan. Semua aset kini resmi menjadi milikku, sesuai dengan isi perjanjian pranikah yang dulu sempat kupikir tidak terlalu penting. Ternyata, keputusan itu telah menyelamatkanku dari kehilangan lebih banyak hal. Aku melangkah keluar dari ruang pengadilan dengan perasaan yang campur aduk. Di belakangku, Mas Fadil terduduk lemas dengan wajah penuh penyesalan. Aku melihat matanya memerah. Air matanya mengalir di pipinya seakan menjadi bukti bahwa dia akhirnya menyadari kesalahannya. Namun aku hanya diam. Tidak ada lagi kata yang perlu aku ucapkan. Aku pernah mencintainya, pernah memberikan seluruh hatiku, tetapi dia mengkhianati semua itu. Sekarang, aku hanya ingin menutup lembaran lama dan memulai hidup baruku yang baru. Tidak ada gunanya menyesali apa yang telah terjadi. Masa lalu tetaplah masa lalu, dan aku harus melangkah ke depan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hidupku kini jauh lebih tenang dan bahagia. Aku kembali fokus pada bisnis yang telah kubangun dengan susah payah. Aku juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangiku. Sementara itu, kabar tentang Mas Fadil sesekali sampai ke telingaku. Katanya hidupnya kini berantakan. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa dia nikmati. Tidak ada lagi orang yang bisa dia manfaatkan. Aku tidak merasa bahagia mendengar penderitaannya. Tapi ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku bersyukur karena akhirnya bisa keluar dari hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kini aku hidup dengan hati yang lebih ringan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun. Dari semua ini, aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Kejujuran, kesetiaan, dan saling menghargai jauh lebih penting. Jangan pernah menutup mata terhadap tanda-tanda pengkhianatan hanya karena takut kehilangan. Kadang, kehilangan seseorang yang salah justru adalah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku juga belajar bahwa uang dan harta bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Mereka yang mencintai kita dengan tulus tidak akan pernah melihat kita dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa diri kita yang sebenarnya. Kini aku menjalani hidupku dengan penuh keyakinan. Aku tahu bahwa aku berhak bahagia. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi.